Sahabat YouTube, ini adalah jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Provinsi Sumatera Utara, tepatnya ke Kota Medan. Jadi ini adalah aliran sungai, ada jembatan, tapi karena ada banjir bandang, jembatannya hanyut sehingga sekarang terputus. Dan material yang dibawa oleh banjir bandang ini membuat sungainya jadi dangkal. Karena jalannya putus, jadi untuk ke Kota Medan maka dialihkan melalui jalur alternatif untuk sementara waktu. Saat ini inilah kondisi sungai, namanya Sungai Lawe Beringin Gayo, yang jembatannya terputus karena hanyut oleh banjir bandang. Anda bisa lihat, inilah kondisi sungainya, banyak sekali batu-batuan, dan ini salah satu rumah yang rusak karena diterjang banjir bandang. Anda bisa lihat tuh ada pohon yang sangat besar. Jadi material yang dibawa oleh banjir bandang ini berupa pohon besar, batu besar, dan batu-batu kecil serta lumpur. Ini arus sungainya sangat deras, meskipun dalam kondisi normal pun sangat deras, apalagi dalam kondisi banjir bandang, sehingga bisa membawa banyak material seperti batu-batu besar, kecil, lumpur, dan pohon-pohon. Nah, ini bagian hilirnya. Anda lihat di seputar di kiri kanan sungai ini banyak terdapat rumah yang rusak akibat hantaman banjir bandang. Sana Anda bisa lihat bulldozer atau alat berat yang tadi merapikan jalur sungai di mana tempat jembatan putus, dan ini arus sungai yang sangat deras. Nah, di sana kelihatan ada dua orang, itulah posisi jembatan yang hanyut. Jadi cukup jauh dari alat berat tadi ke posisi jembatan itu ada sekitar beberapa puluh meter. Nah, ini jembatannya. Jadi jembatannya masih utuh, hanya rusak pada bagian kiri kanan saja. Bisa lihat nih besinya masih ada nih bagian kanannya. Nah, jadi jembatan masih utuh, hanyut, dan arahnya sudah berubah. Arahnya sudah berubah ke arah hilir sana. Dengan kondisi jembatan masih utuh, hanya bagian kiri kanannya saja yang rusak. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya aliran dari banjir bandang tersebut, sehingga wajar kalau banyak merusak beberapa rumah penduduk. Karena banjir bandang ini membawa material dari pegunungan. Jadi Aceh Tenggara ini memang pegunungan Leuser. Jadi begitu hujan deras di pegunungan sana, dia membawa air yang sekaligus membawa material berupa batu-batuan dan pohon-pohon, sehingga kalau jumlah air debitnya besar, itulah mengakibatkan banjir bandang. Kita bisa lihat nih, banyak sekali tumpukan material, batu dan pohon. Makanya di tempat alat berat tadi itu sepertinya dangkal arus sungainya, padahal dulu sebelum jembatannya hanyut itu airnya sangat dalam. Tapi karena terbawa material berupa pasir, batu, sehingga menyebabkan aliran airnya menjadi dangkal. Ini alat berat yang sudah dikerahkan oleh instansi dan berbagai pihak untuk menormalisasi jalur yang menghubungkan Aceh Tenggara dengan Medan ini. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui BPPD dan beberapa pihak bahu-membahu untuk membantu mempercepat proses penanganan dampak dari akibat banjir bandang ini. Anda bisa lihat alat berat ini mengeruk, seperti yang saya bilang tadi, sungai ini seperti dangkal. Karena ini sebenarnya dulu dalam sungai ini, karena kondisinya sekarang emang tertutup oleh material yang dibawa oleh banjir bandang sehingga seperti dangkal. Saat ini sambil menormalkan aliran sungai ini, alat berat ini juga mengeruk batu-batuan untuk menimbun dibuat untuk tanggul untuk jembatan sementara. Jadi dia ngeruk sungai ini, kemudian batu-batuan material itu
diisikan ke tanggul-tanggul yang dibuat untuk membuat jembatan sementara. Sangat dahsyat sekali banjir bandang ini, sehingga dampaknya pun juga lumayan. Jadi ada 3 kecamatan yang terdampak oleh banjir bandang ini. Di 3 kecamatan tersebut terdapat 37 rumah kurang lebih yang rusak berat. Anda bisa lihat ini para pekerja ini membuat tanggul sementara untuk jembatan darurat. Jadi alat berat tersebut sembari menormalkan arus sungai, dia mengeruk batu-batuan untuk diisikan ke kawat-kawat ini sebagai tanggul untuk pondasi dari jembatan sementara. Kita berharap semoga kedepannya tidak terjadi lagi musibah banjir bandang ini. Ini adalah halaman masjid yang ada di dekat sungai yang jembatan putus tadi. Tampak itu papan nama masjid roboh. Jadi batu-batuan beserta material pohon-pohon besar itu juga hanyut ke sini. Tidak hanya di pinggir-pinggir sungai, tapi sampai ke pemukiman penduduk ini. Makanya ini pagar masjid ini rusak. Jadi sini banyak sekali batu-batuan, pohon dan lumpur menutupi jalan dan halaman masjid ini. Anda bisa lihat nih, batu-batuan beserta lumpur di halaman masjid ini dan pagar rusak. Dan ini juga pohon-pohon besar. Anda bisa lihat pohon-pohon besar ini yang hanyut terbawa banjir bandang. Makanya dampaknya memang cukup parah karena memang material yang dibawa arus banjir bandang ini sangat besar. Nah, ini adalah posko bantuan. Jadi semua pihak bahu-membahu untuk meringankan beban korban banjir bandang ini. Ini ada dari BPPD, mereka mendirikan tenda, tempat air bersih, dapur umum, kemudian ada juga tenda dari dinas sosial dan pihak-pihak lain juga memberikan bantuan.